Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Malam hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan baik, sudah pelihara kita sepanjang hari, sehingga malam hari ini kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Dan saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat di sepanjang malam hari ini setelah kita beraktivitas sepanjang hari, biarlah kita mau kembali merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 malam ini, yang dimana pembacaan Alkitab kita setahun telah sampai pada kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29 sampai pasalnya yang ke-31. Dan renungan malam hari ini akan saya ambil dari salah satu ayat yang terdapat di dalam kitab Yeremia ini, yaitu di pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-17a, yang akan saya bacakan berkata demikian: masih ada harapan untuk hari depanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan malam hari ini saya akan ambil dari kata masih ada harapan. Kalau kita membaca di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dikatakan ada harapan bagimu untuk hari depanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita sepanjang hari ini dengan apa yang kita lakukan, mungkin karena ada persoalan masalah yang kita hadapi, kita berkata, mungkin di tengah-tengah persoalan masalah yang kita hadapi, kita berkata, wah, tidak ada harapan ini. Tetapi malam hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diteguhkan dengan firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan berkata, masih ada harapan. Masih ada harapan untuk hari depan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel, di mana kalau kita tahu ketika bangsa Israel waktu itu, di mana ketika mereka hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, mereka dibawa oleh Tuhan untuk tinggal di dalam pembuangan, di mana pada waktu itu mereka tidak taat kepada Tuhan dan mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Allah lain, sehingga Tuhan memberikan mereka hukuman yang keras kepada mereka dan membiarkan mereka hidup di dalam pembuangan di Babel pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat di tengah-tengah mereka hidup dalam ketidakpastian, di tengah-tengah mereka hidup dalam penderitaan akibat dari dosa yang mereka lakukan. Namun di sini kita melihat kasih Allah kepada umat-Nya. Tuhan tidak membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian. Tuhan tidak membiarkan mereka hidup di dalam penderitaan. Itu sebabnya Tuhan memakai Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat-Nya tentang janji dan pemulihan yang akan Dia berikan kepada umat-Nya. Kalau kita membaca dalam kitab Yeremia ini di pasalnya yang ke-30, di sana Tuhan berjanji akan mengadakan pemulihan bagi kehidupan bangsa Israel dan memberikan pengharapan bahwa ada harapan bagi masa depan mereka, di mana Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang mereka alami pada saat itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita, memberikan satu pengharapan buat kita sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di tengah-tengah dunia di hari-hari terakhir ini, di mana kalau kita melihat keadaan situasi yang terjadi di hari-hari terakhir ini, di mana dunia semakin hari tidak menentu dengan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam dunia ini. Apalagi dalam kita menghadapi masalah
wabah COVID-19 ini yang membuat ada banyak orang yang merasa kehilangan harapan. Mereka hidup tanpa harapan. Bahkan ada yang merasa bosan dengan apa yang mereka alami hari-hari ini, dengan rutinitas yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Mereka sehingga ada yang menjadi apatis, di mana mereka tidak mau tahu lagi dengan kehidupan mereka. Mereka tidak mau tahu lagi dengan hidup mereka. Mereka menganggap mereka cuek dengan keadaan yang mereka hadapi hari-hari ini, sehingga mereka memandang hidup mereka itu sekedar mereka hidup. Memandang hidup ini hanya sekedar hidup, menjalankan rutinitas, dan hanya itu. Bahkan ada yang berkata, yo mati, habis perkara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat mereka tidak memikirkan lagi masa depan mereka. Tetapi malam ini kita bersyukur, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita, di mana Tuhan berkata bahwa ada masa depan. Masih ada masa depan untuk kita. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah, mungkin itu masalah keluarga yang mungkin belum ada jalan keluar, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha, bahkan sakit penyakit. Ketika kita divonis dengan satu sakit penyakit yang mungkin membuat kita mungkin tidak ada harapan lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa kita sebagai anak Tuhan, ada janji Tuhan buat kita, di mana seperti yang firman Tuhan katakan malam hari ini, bahwa masih ada harapan buat kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara katakan masih ada harapan buat kita? Kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini begitu jelas bahwa Tuhan begitu mengerti setiap kehidupan kita. Dan dialah yang mengatur jalan kehidupan kita, dan dialah yang merancangkan seluruh kehidupan kita. Memang ada kalanya kita berada pada masa-masa tertentu di mana kita ketika kita mengalami persoalan, masalah, di mana kita mengalami situasi yang membuat kita merasa kadang-kadang merasa putus asa karena masalah yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan itu, maka ada masa depan buat kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena harapan itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Mengapa sangat penting? Karena dengan pengharapan orang mampu untuk bertahan hidup walaupun dia berada di dalam satu situasi yang sesulit apapun. Dan dengan pengharapan dia dapat mendorong untuk mencari pertolongan dan jalan keluar. Dan dengan pengharapan membuat kita juga mampu untuk melangkah, melewati setiap tantangan, setiap persoalan, pencobaan yang datang. Dan membuat tangan kita juga terulur untuk lebih jauh untuk meraih yang terbaik buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, dan pengharapan yang sesungguhnya itu hanya datang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan harapan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan Dia memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Dan Dia adalah satu-satunya sumber pengharapan yang benar dalam hidup ini. Nah, bagaimana supaya kita memiliki pengharapan itu? Bagaimana supaya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama adalah
kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Sebab Yeremia 29 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana supaya kita memiliki pengharapan itu, yaitu kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, firman Tuhan dengan jelas, kita akan menemukan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia mengasihi kita. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadaku, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, mengingat waktu saya tidak akan membacakan semuanya. Di sini kita melihat kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia mengasihi, maka di sana kita akan memiliki pengharapan itu. Dan yang ketiga adalah kita kembali kepada jalan-jalannya. Kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-21, di sana dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Didirikannya bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak-anak darah Israel, kembalilah ke kota-kota ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, agar supaya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita telah salah di hadapan Tuhan, sehingga kita ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau kembali kepada Tuhan agar supaya kita memiliki pengharapan itu lagi di dalam Tuhan, yaitu di mana firman Tuhan katakan kita kembali kepada jalannya. Kita kembali untuk menaati setiap ketentuan-ketentuan, perintah-perintah yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita kembali kepada jalan-jalannya yang benar, kita taat, kita setia kepada Dia, maka saya percaya Tuhan punya cara yang baik untuk menolong kehidupan kita. Mungkin apapun keadaan kita, mungkin karena ada masalah, tekanan, persoalan yang belum terselesaikan dalam hidup kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, karena kehidupan kita itu ada di dalam rancangannya Tuhan. Dan malam hari ini masih ada harapan buat kita, dan biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita malam ini, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan masih ada harapan untuk kita. Di dalam Mazmur ayat yang terakhir 119 ayatnya yang kedua dan yang ketiga saya akan bacakan, berkata demikian. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita hidup tanpa pengharapan. Dan malam hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun persoalan, masalah yang kita hadapi hari ini, mari kita mau serahkan kepada Tuhan, sebab masih ada harapan
buat kita. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, malam hari ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, di mana kasih-Mu yang selalu memperhatikan hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kami pengharapan bahwa di dalam Engkau ada masih ada harapan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami, karena janji-janji firman-Mu adalah ya dan amin. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masalah persoalan yang dihadapi oleh kami umat-umat-Mu, khususnya buat jemaat GPD El Shaddai Magelang yang mungkin hari-hari ini sedang berada di tengah-tengah masalah yang belum terselesaikan. Mungkin itu sakit, penyakit, masalah keluarga Tuhan, masalah ekonomi. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menanamkan pengharapan itu di dalam Engkau. Sebab kami yakin dan percaya pengharapan yang di dalam Engkau itulah yang akan membuat kami untuk mampu menjalani hari-hari ini di tengah kami mengiring akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.